Selamat datang di Kutukan Nusantara, dunia tempat arwah penasaran dan makhluk-makhluk gaib berkeliaran dalam kegelapan. Malam itu, langit di kota Surabaya sama sekali tidak menampakkan bulan. Hanya cahaya lampu jalan yang redup berwarna kekuningan menembus jendela rumah Pak Barlan. Lingkungan sekitar begitu sunyi. Sesekali terdengar suara anjing melolong dari kejauhan. Suara panjang yang membuat bulu kuduk siapapun meremang. Pak Barlan sudah terbiasa dengan tidur yang tidak nyenyak akibat usia tuanya. Namun malam ini ada perasaan aneh yang terus mengganggunya. Entah mengapa, rasa tidak tenang itu membuatnya sama sekali tidak bisa memejamkan mata. Ia hanya berbaring menatap langit-langit kamar yang gelap. Tiba-tiba terdengar suara asing dari luar rumah. Bersamaan dengan itu, hawa dingin yang tidak biasa menyelinap masuk ke dalam kamar. Pak Barlan mengernyit. Mungkin cuma tikus, atau angin malam, gumamnya pelan. Namun perasaan tidak nyaman itu tidak juga hilang. Ia duduk perlahan di tepi ranjang, matanya yang mulai rabun menyapu seluruh ruangan. Semuanya tampak normal, istrinya masih tertidur di sampingnya, sesekali membalikkan badan. Akan tetapi, keringat dingin mulai membasahi tubuh Pak Barlan. Tangannya gemetar. Saat itulah ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk. Pak Barlan membukanya lalu langsung berdiri dengan wajah panik. Istrinya terbangun dan melihat suaminya buru-buru mengenakan jaket. "Mau kemana malam-malam begini?" tanyanya heran. Pak Barlan menjawab cepat. "Pak Thohir baru saja kirim pesan. Dia minta tolong aku mengantar seorang pelanggan ke terminal. Katanya harus sekarang kalau mau sempat." Setelah berkata demikian, Pak Barlan segera keluar rumah. Suara sepeda motornya memecah kesunyian malam. Sang istri hanya menggelengkan kepala sebelum kembali berbaring. Namun baru saja ia hendak memejamkan mata, terdengar suara ketukan keras bertubi-tubi dari pintu depan. Dengan kesal, ia mengira suaminya lupa membawa sesuatu. Ia pun membuka pintu. Tetapi yang berdiri di depan rumah ternyata bukan Pak Barlan, melainkan Pak Thohir. Pria itu tampak mabuk berat, matanya merah. Tubuhnya sempoyongan. Dengan lidah yang cadel, ia bertanya, "Barlan mana?" Istri Pak Barlan langsung mengernyit. "Bukannya tadi kamu yang minta diantar pelanggan?" Pak Thohir justru membelalakan mata. "Apa, aku minta tolong kapan?" Ia lalu mencoba menerobos masuk ke rumah. "Panggil dia, mana Barlan?" Pak Thohir terus mengomel tidak jelas. Akhirnya ia didorong keluar oleh istri Pak Barlan. Wanita itu hendak kembali tidur, tetapi ucapan Pak Thohir tadi membuat hatinya tidak tenang. Setelah berpikir sejenak, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa lelaki tua itu memang sering mabuk dan mengigau. Sementara itu, Pak Barlan mengikuti alamat yang dikirim melalui pesan. Ia tiba di sebuah gang sempit yang dikenal masyarakat sekitar dengan nama Gang 13. Begitu sampai di mulut gang, ia langsung menghentikan motornya. Sorot lampu motor yang redup seakan ditelan oleh lorong panjang yang gelap. Bulu kuduk Pak Barlan meremang. Tubuhnya bergetar, kerutan di wajahnya semakin menegang. Ia mulai ragu untuk masuk, napasnya terasa berat. Gang 13 bukan tempat biasa. Tempat itu terkenal sebagai sarang para penjudi, pemabuk, pengedar narkoba, preman, dan berbagai macam kejahatan lainnya. Perkelahian sering terjadi di sana. Penduduk sekitar selalu menghindari gang itu setelah pukul 8 malam. Selain itu, beredar pula berbagai cerita menyeramkan. Konon, orang-orang sering mendengar suara anak kecil tertawa dan menangis pada tengah malam. Tidak ada yang tahu apakah cerita itu benar atau tidak. Namun selama bertahun-tahun, Gang 13 telah menjadi wilayah terlarang bagi orang luar. Tak ada papan peringatan, tak ada pagar pembatas. Tetapi semua orang takut melangkahkan kaki ke sana. Pak Barlan mulai membayangkan seperti apa penumpang yang harus ia jemput. Tepat saat itu ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat telepon. Dari seberang terdengar suara anak kecil. "Cepatlah datang menjemput saya. Sebentar lagi bus pulang kampung berangkat." Klik. Sambungan langsung terputus. Pak Barlan bahkan belum sempat mengucapkan salam. Rasa takutnya semakin menjadi-jadi. Anak kecil mana yang menelepon ojek pada tengah malam? Dan bagaimana anak itu bisa mendapatkan nomor teleponnya? Apakah Pak Thohir yang memberikannya? Semakin dipikirkan, semakin membingungkan. Ponselnya kembali berdering. Kali ini nada panggilan terdengar seperti desakan. Pak Barlan menarik napas panjang. Akhirnya ia memutuskan masuk ke dalam gang. Bagaimanapun juga, ia sudah terlanjur datang. Lebih baik menyelesaikan urusan ini secepat mungkin lalu pulang. Dengan keberanian yang dipaksakan, ia menyalakan motor dan melaju memasuki Gang 13.
Semakin dalam ia masuk, semakin pekat kegelapan menyelimuti tubuhnya. Sesuai alamat yang diterima, ia berhenti di sebuah rumah tua paling ujung gang. Ia tidak berani mematikan mesin motor, hanya berdiri mematung sambil menatap ke arah rumah itu. Lalu wajahnya mendadak berubah pucat. Giginya bergemeletup. Matanya membelalak. Tubuhnya kaku. Secara refleks ia memutar setang motor, berniat melarikan diri. Namun saat itu juga, kriet. Suara pintu kayu tua terbuka dari belakang. Pak Barlan membeku. Dengan sangat perlahan ia menoleh. Pintu rumah reot itu terbuka. Dan dari dalam muncul seorang anak kecil. Anak itu menatapnya, lalu tersenyum. Senyum yang tidak seharusnya dimiliki seorang anak. Sesaat kemudian, jeritan mengerikan memecah kesunyian malam. Anjing-anjing di seluruh gang melolong tanpa henti. Beberapa jendela terbuka sedikit, sepasang mata mengintip keluar. Namun tak lama kemudian semuanya menutup kembali. Seolah tak seorang pun ingin terlibat. Keesokan paginya, seorang warga menemukan jasad Pak Barlan tergeletak di depan rumah kosong itu. Polisi segera dipanggil. Gang 13 yang biasanya sepi pada siang hari mendadak ramai. Mayat Pak Barlan ditemukan dengan kedua mata terbuka lebar. Seakan sebelum meninggal ia telah menyaksikan sesuatu yang sangat mengerikan. Berbagai rumor mulai bermunculan, ada yang mengatakan ia meninggal karena serangan jantung saat bekerja malam. Ada pula yang bertanya-tanya mengapa ia bisa berada di depan rumah kosong tersebut. Padahal rumah itu sudah ditinggalkan lebih dari 5 tahun. Tak ada yang tahu kemana pemiliknya pergi. Sesekali ada orang datang untuk melihat bangunan itu, namun tak pernah ada yang benar-benar membelinya. Orang-orang yang penakut mulai mengatakan rumah itu berhantu. Kini, setelah kematian Pak Barlan, ketakutan mereka semakin menjadi-jadi. Beberapa keluarga bahkan menaburkan garam dan beras di depan rumah serta menggantung bawang putih sebagai penolak bala. Waktu berlalu. Peristiwa kematian Pak Barlan perlahan mulai dilupakan, sampai tepat 49 hari setelah kematiannya. Pada malam tanpa bulan lainnya, Gang 13 kembali memperdengarkan suara anjing melolong panjang. Malam itu, seorang pemulung bernama Bu Sari sedang mengumpulkan botol plastik dan kaleng bekas. Sudah hampir 5 tahun ia mencari nafkah di daerah tersebut. Gang itu tetap sepi seperti biasa. Hanya ada suara daun kering yang bergesekan dan tikus-tikus yang mengobrak-abrik tumpukan sampah. Saat Bu Sari membungkuk mengambil sebuah kaleng di bawah tiang lampu, tiba-tiba terdengar teriakan dari kejauhan. Barang bekas, beli barang bekas. Suara itu panjang, dingin, aneh. Bu Sari mengangkat kepala. Ia menyipitkan mata. Suara itu sama sekali tidak dikenalnya, padahal ia hafal semua pemulung dan pengepul yang biasa beroperasi di wilayah tersebut. Perasaan kesal langsung muncul. Ia mengira ada orang luar yang berani mencari rezeki di wilayahnya. Dengan cepat ia menyampirkan karung ke bahu lalu berjalan mengikuti sumber suara. Namun semakin jauh ia masuk ke dalam gang, semakin aneh semuanya terasa. Suara itu terus berpindah-pindah. Kadang terdengar dari kiri, kadang dari depan. Seolah sengaja memancingnya masuk lebih dalam, dan tiba-tiba, suara itu menghilang. Bu Sari berhenti melangkah. Jantungnya mulai berdebar keras. Di hadapannya berdiri rumah kosong di ujung gang 13. Rumah tua itu tampak semakin menyeramkan di bawah cahaya bulan yang baru saja muncul dari balik awan. Bangunan tersebut telah lama ditinggalkan. Namun setiap kali melewatinya, Bu Sari selalu merasakan hawa dingin yang tidak wajar. Ia menelan ludah, berniat berbalik dan pulang. Tetapi kedua kakinya terasa seperti bukan miliknya lagi. Ada kekuatan tak terlihat yang perlahan menariknya mendekati rumah itu. Selangkah demi selangkah. Semakin dekat. Semakin dekat. Kriet. Pintu kayu tua itu terbuka saat ia mendorongnya. Bagian dalam rumah gelap gulita. Hanya sedikit cahaya dari luar yang masuk melalui celah-celah dinding. Dan saat itulah Bu Sari melihat sesuatu yang membuat tubuhnya merinding hebat. Di berbagai sudut rumah terdapat banyak tempat dupa. Asap dupa masih mengepul. Aromanya begitu menyengat, bercampur dengan bau lembab dan busuk yang menusuk hidung. Bu Sari terpaku. Matanya menyapu ruangan, mencari siapapun yang mungkin berada di sana. Tetapi tidak ada jawaban, hanya suara napasnya sendiri yang semakin memburu. Ia memutuskan pergi. Namun saat berbalik menuju pintu brak, pintu itu telah tertutup. Bu Sari menjerit. Ia berlari dan mencoba menarik pintu sekuat tenaga. Tetapi pintu itu tidak bergerak sedikitpun. Udara di sekelilingnya mendadak terasa berat. Sesak, menyesakkan dada. Lalu suara-suara aneh mulai bermunculan. Bisikan, tawa kecil, langkah kaki, semua terdengar dari segala arah.
Bu Sari berteriak meminta tolong. Namun suara itu seperti ditelan oleh rumah tersebut, yang tersisa hanyalah tawa cekikikan penuh kepuasan. Tiba-tiba angin dingin menerjang tubuhnya. Bu Sari terjatuh ke lantai. Dan dari dalam kegelapan, muncul seorang anak kecil. Kemudian dua lagi. Lalu tiga, mereka berdiri memandang Bu Sari yang terkapar. Sambil tertawa pelan, salah satu anak melangkah maju. Di tangannya terdapat sebuah kaleng minuman bekas. Anak itu mengulurkannya. "Nek, ini buat nenek." Senyumnya begitu aneh, Bu Sari menggeleng ketakutan. Tidak, tidak. Namun tanpa bisa mengendalikan diri, tangannya justru bergerak menerima kaleng tersebut. Saat hampir menyentuhnya, anak itu tiba-tiba menarik kembali tangannya. Senyumnya perlahan menghilang. "Nenek masih ingat kami, kan?" tanyanya pelan. Tubuh Bu Sari langsung membeku. Matanya membelalak. Mulutnya terbuka. Tetapi tak ada suara yang keluar. Air mata mulai mengalir dari kedua matanya. Ketiga anak itu terus tertawa. Sementara Bu Sari merangkak mundur di atas lantai yang kotor. Kemudian salah satu anak berbalik menuju bagian dalam rumah. Melihat kesempatan itu, Bu Sari segera berusaha melarikan diri. Ia merangkak menuju pintu. Namun tanpa sengaja kakinya menyenggol sebuah tempat dupa. Prang, benda itu pecah berkeping-keping. Suara tersebut membuat ketiga anak itu berhenti. Mereka menoleh secara bersamaan. Perlahan. Sangat perlahan. Wajah mereka mulai berubah, bibir mereka bergetar. Tangisan memilukan keluar dari mulut mereka. Mata mereka memerah. Semakin merah. Hingga tampak seolah akan pecah. Mereka menatap Bu Sari seperti binatang buas yang siap menerkam mangsa. Bu Sari memandang mereka dengan ketakutan yang luar biasa. Lalu jeritan mengerikan menggema di dalam rumah kosong itu. Dan setelah itu, sunyi. Segalanya ditelan kegelapan gang 13. Keesokan paginya, warga kembali menemukan mayat. Kali ini jasad Bu Sari. Tubuhnya tergeletak telungkup di lantai rumah kosong. Posisinya terpelintir tidak wajar, seolah semua tulangnya telah dipatahkan. Namun yang paling mengerikan adalah kedua matanya. Terbuka lebar. Sama seperti Pak Barlan. Ekspresi ketakutan membeku di wajahnya. Warga gang 13 mulai panik, mereka menghitung jarak waktu antara kematian Pak Barlan dan Bu Sari. 49 hari. Tepat 49 hari. Tidak mungkin kebetulan. Meskipun polisi menyatakan keduanya meninggal akibat serangan jantung dan komplikasi kesehatan, warga tidak mempercayainya. Rumah kosong di ujung gang kini benar-benar menjadi sumber teror. Tak seorang pun berani mendekatinya. Siang hari saja suasananya sudah menyeramkan. Apalagi saat malam tiba. Angin yang berembus melalui celah-celah tembok tua terdengar seperti ratapan. Lolongan anjing bergema hampir setiap malam. Banyak orang mengaku melihat cahaya dupa menyala sendiri di dalam rumah. Padahal tidak ada seorang pun yang masuk ke sana. Sebagian lagi mengaku mendengar langkah kaki, tangisan anak-anak, dan tawa kecil yang muncul dari balik kegelapan. Cerita-cerita menyeramkan terus menyebar, menjadikan gang 13 semakin ditakuti. Beberapa bulan kemudian, langit mulai berubah kelabu. Sebuah mobil SUV hitam melaju di jalanan pinggiran kota Malang. Pepohonan di kanan kiri jalan bergoyang diterpa angin, membentuk bayangan-bayangan gelap yang bergerak di atas aspal. Pria yang mengemudikan mobil itu bernama Arman. Usianya sekitar 35 tahun. Seorang pengusaha sukses yang memiliki beberapa perusahaan distribusi besar di Jawa Timur. Hari itu ia membawa istrinya, Maya, serta putra mereka yang masih berusia 7 tahun menuju villa pribadi miliknya di daerah pegunungan. Mereka berencana menghabiskan akhir pekan bersama. Arman tersenyum saat melihat bayangan keluarganya di kaca spion. Istri dan anaknya sedang tertidur pulas. Pemandangan yang selalu membuatnya merasa damai. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Brak, suara keras terdengar dari bawah mobil. Kendaraan berguncang hebat, mesin mati mendadak. Asap hitam mengepul dari kap depan. Arman segera menepikan mobil. Perasaan tidak enak kembali muncul. Padahal 3 hari lalu mobil ini baru saja diservis. Ia turun dan membuka kap mesin. Asap panas langsung menyambut wajahnya. Arman memeriksa berbagai bagian, namun tidak menemukan kerusakan yang jelas. Angin dingin bertiup melewati tubuhnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Maya ikut turun membantu, sementara putra mereka dibiarkan menonton kartun melalui tablet di dalam mobil. Setelah hampir setengah jam mencoba, mereka tetap tidak berhasil memperbaiki kendaraan. Arman mulai frustrasi. Sudahlah, aku panggil Derek saja. Kita jalan sedikit ke villa sebelum hujan turun. Maya mengangguk.
Namun sebelum benar-benar menyerah, ia mencoba menyalakan mesin sekali lagi. Ajaibnya, mesin langsung hidup. Mereka berdua menghela napas lega. Tak lama kemudian keluarga itu tiba di villa. Saat itu hari sudah gelap. Gerbang besi besar terbuka perlahan sambil mengeluarkan bunyi berderit. Lampu halaman berkedip-kedip. Padahal sebelumnya tidak pernah bermasalah. Arman memandang villa itu. Entah mengapa, bangunan yang biasanya terasa nyaman kini terlihat dingin dan asing. Seolah ada sesuatu yang sedang menunggu mereka di dalam. Perasaan tidak tenang kembali muncul. Dan kali ini, lebih kuat daripada sebelumnya. Begitu seluruh lampu villa dinyalakan, Arman akhirnya bisa bernapas lega. Namun perasaan ganjil yang menghantuinya sejak perjalanan tadi belum juga hilang. Maya segera masuk ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Ia beberapa kali mengeluh dalam hati karena dulu menolak usul Arman untuk mempekerjakan penjaga villa tetap. Baginya, villa itu adalah tempat khusus bagi keluarga kecil mereka. Tempat untuk beristirahat tanpa kehadiran orang lain. Sementara itu, putra mereka, Dimas, berlarian ke sana kemari dengan riang. Arman duduk di ruang tamu sambil membuka laptop. Ia mencoba menyelesaikan beberapa pekerjaan yang belum selesai. Awalnya semua berjalan normal. Ia membaca laporan keuangan perusahaan, membalas beberapa email, lalu membuka berita ekonomi nasional. Namun belum lama ia membaca, tubuhnya mendadak membeku. Di layar laptop muncul sebuah berita lain. Padahal ia tidak pernah membukanya. Judul berita itu langsung membuat dadanya terasa sesak. DUA kematian misterius di Gang 13. Arman mengerutkan kening. Layar menampilkan foto seorang pria tua dengan mata melotot yang ditemukan meninggal di depan rumah kosong. Foto berikutnya menampilkan seorang wanita pemulung dengan ekspresi ketakutan yang sama. Narator berita menjelaskan bahwa kedua korban meninggal dengan selisih tepat 49 hari. Kasus itu telah menjadi perbincangan luas di berbagai media yang membahas hal-hal mistis. Arman menatap layar tanpa berkedip. Entah mengapa, ada sesuatu dalam berita itu yang membuat dadanya terasa berat. Dingin menjalar di sepanjang tulang belakangnya. Dengan kesal ia menutup laptop. Omong kosong, gumamnya. Ia berdiri lalu berjalan menuju jendela. Di luar hujan mulai turun. Butiran air menghantam kaca dengan suara berirama. Langit sesekali disambar kilat. Perasaan tidak nyaman dalam dirinya semakin membesar. Doa. Suara petir menggelegar. Maya yang sedang memasak di dapur sampai berteriak kaget. Arman ikut tersentak. Ia menggenggam kedua tangannya erat-erat. Tepat saat itu, dari lantai atas terdengar suara televisi menyala. Suara berdesis. Pelan. Tidak jelas. Arman terdiam. Ia memandang ke arah tangga. Dimas tidak terlihat di ruang tamu. Mungkin anak itu naik ke atas dan menyalakan televisi. Pikirnya demikian, ia mencoba mengabaikannya. Namun beberapa saat kemudian suara Dimas terdengar dari belakang. Ayah, aku mau nonton kartun lagi. Arman membeku. Perlahan ia menoleh. Dimas baru saja keluar dari kamar mandi di lantai bawah. Tubuh Arman langsung terasa dingin. Jika Dimas ada di sini, lalu siapa yang menyalakan televisi di lantai atas? Dengan langkah berat ia menaiki tangga. Setiap anak tangga terasa semakin dingin. Jantungnya berdetak semakin cepat. Ketika tiba di kamar utama lantai 2, ia melihat televisi memang menyala. Namun yang tampil bukan kartun, melainkan berita mengenai kematian Pak Barlan dan Bu Sari. Gambar-gambar korban ditampilkan bergantian. Tubuh yang terbujur kaku, mata yang membelalak, wajah yang dipenuhi ketakutan. Arman merasa tenggorokannya mengering. Ia segera mengambil remote dan mematikan televisi. Lalu berbalik hendak pergi. Namun saat itu juga terdengar jeritan. Jeritan panjang. Menyayat telinga. Jeritan itu keluar dari televisi yang sudah mati. Arman terpaku. Tubuhnya kaku. Jeritan tersebut bercampur dengan suara tangisan dan tawa anak-anak. Semua terdengar bersamaan. Menggema di dalam kamar. Kepalanya terasa seperti akan pecah. Sampai akhirnya suara Maya dari bawah memanggil namanya. Mas, makan malam sudah siap. Arman tersadar. Ia menoleh kembali ke televisi. Layar itu benar mati. Tidak ada apa-apa. Ia mengusap wajahnya, mungkin karena terlalu lelah. Mungkin hanya halusinasi. Ia terus meyakinkan dirinya demikian. Makan malam berlangsung tidak nyaman. Arman hampir tidak menyentuh makanannya. Pikirannya dipenuhi berita tentang Gang 13. Dipenuhi berbagai kejadian aneh sejak sore tadi. Ia berusaha menganggap semuanya hanya kebetulan. Tetapi semakin ia mencoba melupakannya, semakin jelas semuanya muncul di benaknya. Tiba-tiba suara Maya membentak. Dimas. Arman tersentak. Maya sedang memarahi anak mereka,
Dimas ternyata sibuk menonton video di tablet dan tidak menyentuh makanannya. Kalau tidak mau makan bilang. Bentak Maya. Arman menatap istrinya. Lalu perlahan tubuhnya kembali merinding. Ada sesuatu yang aneh. Sangat aneh. Maya dikenal sebagai perempuan yang lembut, penyabar. Ia hampir tidak pernah memarahi Dimas. Apalagi dengan nada setinggi itu. Dimas mulai menangis. Tangisnya makin lama makin keras. Arman mencoba menenangkan diri. Namun suara Maya yang marah dan tangisan anaknya mulai terasa mengganggu. Anehnya, situasi itu terasa sangat familiar. Seolah ia pernah melihatnya, pernah mengalaminya, tetapi tidak ingat kapan. Dimas menangis semakin keras. Maya tiba-tiba berdiri. Dengan kasar ia merampas tablet dari tangan anak mereka. Prang! Tablet itu dilempar ke lantai hingga pecah berkeping-keping. Dimas menjerit ketakutan. Arman membelalak. Ia hampir tidak mengenali istrinya sendiri. Mata Maya memerah. Wajahnya dipenuhi kemarahan, kedua tangannya mengepal erat, seolah sedang berusaha menahan dorongan untuk memukul anak mereka. Arman tidak sanggup bergerak, tubuhnya membeku. Tatapan Maya. Kemarahan itu. Posisi kedua tangannya. Semuanya terasa begitu familiar. Lalu, seperti kilatan petir, sebuah ingatan melintas di benaknya. Ingatan yang selama bertahun-tahun terkubur jauh di dasar pikirannya. Arman mendadak berdiri. Napasnya memburu. Tanpa berkata apa-apa ia berlari meninggalkan ruang makan. Maya dan Dimas sama-sama terkejut. Namun Arman sudah mengunci diri di kamar. Ia duduk di lantai, menyandarkan punggung ke pintu. Kedua tangannya menutupi telinga. Tetapi suara kemarahan Maya dan tangisan Dimas tetap terdengar. Malah semakin keras. Semakin jelas. Malam itu Arman tidak bisa tidur. Ia terus terjaga. Memandang langit-langit kamar. Memikirkan gang 13. Memikirkan berita kematian itu. Dan memikirkan kenangan-kenangan lama yang mulai bangkit dari kuburnya. Keesokan harinya mereka pulang ke rumah utama di Surabaya. Namun keadaan tidak membaik, justru semakin buruk. Dimas menjadi pendiam. Maya sering marah tanpa alasan. Sedangkan Arman semakin sulit tidur. Tubuhnya mulai lemah. Wajahnya pucat. Setiap malam ia mendengar suara-suara aneh, bisikan, tangisan, tawa anak-anak. Sampai pada suatu malam, ketika jam menunjukkan lewat tengah malam, Arman akhirnya terlelap, namun tiba-tiba brak, suara bentakan keras membangunkannya. Matanya langsung terbuka, jantungnya berdegup liar. Suara itu berasal dari dalam rumah. Disusul suara tangisan dan keributan yang tidak jelas. Arman menoleh ke samping. Kasurnya kosong. Maya tidak ada. Perasaan buruk langsung memenuhi dadanya. Ia turun dari tempat tidur. Lalu berjalan keluar kamar. Lorong rumah terasa lebih panjang dari biasanya. Gelap, sunyi, menyesakkan. Arman berjalan menuju kamar Dimas. Ia membuka pintu. Kosong. Tempat tidur anaknya rapi. Seolah tidak pernah dipakai. Napas Arman mulai memburu. Maya. Dimas. Tidak ada jawaban. Hanya gema suaranya sendiri. Namun suara bentakan dan tangisan itu masih terdengar. Seolah memanggilnya. Menuntunnya ke suatu tempat. Sampai akhirnya ia tiba di depan gudang tua yang berada di ujung lorong. Dari celah pintu terlihat cahaya berkedip-kedip. Arman berdiri terpaku. Telapak tangannya basah oleh keringat. Perasaan takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya perlahan memenuhi seluruh tubuhnya. Dan akhirnya, dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu gudang itu terbuka. Pintu gudang terbuka perlahan. Kriyet, suara engsel tua bergema di lorong yang sunyi. Begitu melihat isi ruangan di dalamnya, Arman langsung membeku. Tubuhnya seolah kehilangan seluruh tenaga. Di tengah gudang berdiri Maya. Namun perempuan itu tidak tampak seperti dirinya yang biasa. Tatapannya kosong. Tidak ada emosi. Tidak ada kesadaran. Di tangannya tergenggam sebuah cambuk kulit. Di hadapannya, Dimas terikat pada sebuah kursi kayu tua, kedua tangan dan kakinya diikat erat. Wajah bocah itu basah oleh air mata. Tubuh kecilnya gemetar tanpa henti. Di lengan dan kakinya terlihat bekas memar kebiruan. Arman merasa darahnya membeku. Maya, apa yang kamu lakukan? Teriaknya sambil berlari masuk, namun Maya tidak bereaksi. Ia perlahan menoleh, lalu memandang Arman dengan senyum yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Senyum itu bukan milik istrinya. Sama sekali bukan. Bukankah aku sudah melakukannya dengan baik? Ucap Maya pelan. Suaranya terdengar asing, dingin,
Kosong. Arman terpaku. Maya tertawa kecil. Kamu sendiri yang mengajariku. Katamu anak-anak harus dipukul supaya patuh. Katamu mereka harus takut agar tidak melawan. Bukankah aku sudah melakukannya dengan benar? Tubuh Arman langsung bergetar hebat. Setiap kata yang keluar dari mulut Maya terasa seperti palu yang menghantam kepalanya. Aku tidak pernah bilang begitu, teriaknya. Lepaskan Dimas sekarang juga. Namun anehnya, kedua kakinya terasa sangat berat, seolah menempel pada lantai. Ia berusaha bergerak, tetapi tubuhnya tidak mau menurut. Sementara itu Maya mengangkat cambuk lebih tinggi. Senyumnya semakin lebar. Pelajaran terakhir harus diberikan sampai tuntas. Katanya, kemudian cambuk itu diayunkan ke udara. Arman melihat Dimas menangis ketakutan. Saat itu juga sesuatu dalam dirinya meledak. Dengan seluruh tenaga yang tersisa ia menerjang ke depan. Brak, tubuh Maya terdorong jatuh ke lantai. Cambuk terlepas dari tangannya. Arman segera memutus tali yang mengikat Dimas. Anak itu langsung memeluk ayahnya sambil menangis keras. Tubuhnya bergetar hebat. Sudah, ayah di sini. Ucap Arman sambil memeluknya erat. Lalu ia menoleh ke arah Maya. Kamu sadar tidak apa yang sudah kamu lakukan? Teriaknya marah. Maya duduk di lantai. Tatapannya kosong. Kemudian perlahan air mata mulai mengalir. Aku tidak tahu. Suaranya bergetar. Aku tidak tahu kenapa aku melakukannya. Ada sesuatu yang mengendalikan aku. Aku tidak bisa menghentikannya. Tangis Maya pecah. Namun anehnya, Arman tidak mampu merasa lega. Sebaliknya, rasa takut dalam dirinya justru semakin besar, karena ia tahu. Ini bukan sekadar gangguan kejiwaan. Bukan pula mimpi buruk. Ada sesuatu yang sedang mendatangi keluarganya. Sesuatu yang berasal dari masa lalu. Sesuatu yang selama ini berusaha ia kubur. Malam itu Arman membawa Dimas kembali ke kamar mereka. Setelah menenangkan anaknya hingga tertidur, ia duduk di tepi ranjang. Matanya kosong. Pikirannya kacau. Sementara Maya memilih mengurung diri di ruang tamu. Ia terus menangis dan menyesali apa yang telah terjadi. Arman memandang ke arah meja rias. Di atasnya terdapat sebuah cermin besar. Pantulan cahaya lampu malam terlihat samar di permukaan kaca. Lalu, sesuatu bergerak, seperti bayangan hitam yang melintas cepat. Arman tersentak. Tubuhnya merinding, ia menatap cermin itu beberapa saat. Bayangan tadi sudah menghilang, namun entah kenapa, ia merasa harus mengikuti sesuatu. Seakan ada kekuatan yang menariknya. Perlahan Arman berdiri. Lalu berjalan keluar kamar. Lorong rumah sunyi. Gelap. Dingin. Langkahnya membawanya menuju kamar Dimas. Pintu kamar yang tadi tertutup kini sedikit terbuka. Arman mendorongnya. Dan apa yang dilihatnya membuat seluruh tubuhnya kaku. Di lantai kamar duduk seorang anak kecil. Anak itu sedang memainkan mobil mainan merah milik Dimas. Namun ia bukan manusia biasa. Kulitnya pucat seperti mayat. Matanya hitam pekat tanpa bagian putih. Bibirnya melengkung membentuk senyum yang tidak wajar. Pakaian yang dikenakannya lusuh dan penuh tanah. Seolah baru keluar dari liang kubur. Anak itu perlahan mengangkat kepala. Lalu menatap Arman. Paman masih ingat janjinya, katanya. Suara kecil itu membuat dada Arman sesak. Anak tersebut mengangkat mobil mainan merah. Dulu paman bilang akan membelikannya untukku. Arman mundur satu langkah, napasnya memburu. Tangannya mulai gemetar. Sementara anak itu tetap tersenyum. Paman bilang kalau aku tidak kabur. Kalau aku patuh, paman akan membelikannya untukku. Arman membuka mulut, namun tidak ada kata yang keluar. Wajah anak itu, suara itu, semuanya terasa sangat familiar. Seperti kenangan lama yang selama ini terkunci rapat. Perlahan anak itu berdiri, masih menggenggam mobil mainan merah. Lalu mulai berjalan mendekat. Sekarang mobil ini milikku, kan? Katanya pelan. Paman sendiri yang berjanji. Tubuh Arman semakin gemetar. Jantungnya berdetak begitu keras hingga terasa menyakitkan. Tiba-tiba semua ingatan yang selama bertahun-tahun berusaha ia lupakan mulai muncul satu persatu. Wajah-wajah anak kecil. Tangisan. Jeritan. Lorong gelap. Bau darah. Bau lembab. Dan sebuah tempat yang sangat ia kenal. Gang 13. Tidak, gumamnya. Tidak mungkin. Anak itu tersenyum lebih lebar. Lalu berkata dengan suara yang hampir berbisik. Paman tidak melupakan kami, kan? Arman menjerit. Ia berbalik dan berlari keluar kamar. Langkahnya kacau. Napasnya memburu. Namun dari belakang,
Ia masih mendengar suara langkah kaki kecil. Pelan. Teratur. Mengikutinya. Tok. 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 Dan suara anak itu terus terdengar. Paman. Jangan lupa janjimu. Jangan lupa. Arman berlari semakin cepat, sampai akhirnya suara itu tiba-tiba menghilang. Ia berhenti di tengah lorong, terengah-engah, lalu perlahan menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa, lorong itu kosong. Gelap. Sunyi. Namun saat itulah Arman menyadari sesuatu. Lebih dari 15 tahun telah berlalu. Tetapi ia masih mengingat wajah anak itu. Wajah yang tidak pernah benar-benar meninggalkan pikirannya. Wajah anak nomor 13. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arman tidak lagi mampu lari dari masa lalunya. Karena kini ia sadar. Pak Barlan, Bu Sari, dan dirinya bukanlah korban yang dipilih secara acak. Mereka semua terhubung oleh satu rahasia mengerikan yang terkubur di Gang 13. Rahasia yang selama bertahun-tahun menunggu saat yang tepat untuk bangkit kembali. Dan malam itu, masa lalu akhirnya datang menagih hutangnya. Arman terduduk di lantai lorong. Tubuhnya gemetar hebat. Keringat dingin membasahi seluruh punggungnya. Ia menatap kegelapan di depan dengan pandangan kosong. Semua yang selama ini berusaha ia kubur akhirnya muncul kembali. Tidak ada lagi yang bisa disangkal. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Anak itu. Mobil mainan merah itu. Janji itu. Semuanya benar-benar pernah terjadi. 15 tahun sebelumnya, saat pertama kali merantau ke Surabaya, Arman bukanlah orang sukses seperti sekarang. Ia hanyalah pemuda miskin dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Datang ke kota besar dengan mimpi besar. Namun tanpa uang, tanpa koneksi, tanpa masa depan yang jelas. Hari-harinya dipenuhi penolakan. Lamaran kerja ditolak. Tabungan habis. Teman-teman yang dulu menjanjikan bantuan perlahan menghilang. Kota besar yang awalnya tampak menjanjikan berubah menjadi tempat yang kejam. Setiap hari Arman berjuang hanya untuk bertahan hidup, sampai pada suatu sore, perutnya yang kosong membawanya masuk ke sebuah warung nasi goreng pinggir jalan. Aroma makanan yang harum membuatnya tidak mampu berpikir panjang. Ia memesan sepiring nasi goreng dan melahapnya hingga tandas. Namun saat hendak membayar, ia baru sadar uang terakhir yang dimilikinya hilang. Entah jatuh di mana. Arman panik. Ia mencoba menjelaskan keadaan kepada pemilik warung. Namun pria itu tidak peduli. Yang ia inginkan hanya uang. Ketika Arman memohon agar diberi kesempatan mencari pinjaman terlebih dahulu, pemilik warung justru semakin marah. Ia menuduh Arman sengaja makan tanpa membayar. Penghinaan demi penghinaan mulai terlontar. Awalnya Arman menahan diri. Namun kemarahan yang selama berbulan-bulan dipendam akhirnya meledak. Ia menghantam pemilik warung hingga terjatuh. Perkelahian pecah. Keributan itu menarik perhatian banyak orang, dan di tengah kekacauan tersebut, muncullah dua orang yang kemudian mengubah seluruh hidupnya. Pak Barlan dan Bu Sari. Mereka melerai perkelahian itu. Kemudian membayar makanan Arman. Setelah keadaan tenang, mereka mengajaknya duduk di sebuah warung kopi. Awalnya Arman curiga. Namun rasa putus asa membuatnya tidak punya banyak pilihan. Percakapan mereka berlangsung lama. Pak Barlan tampak sangat tertarik kepada Arman. Pria tua itu terus memperhatikannya dengan senyum yang sulit dijelaskan. Sampai akhirnya ia berkata, "Kamu punya nyali. Aku suka orang yang punya nyali. Mau ikut bekerja denganku?" Arman terkejut. Apa pekerjaannya? Pak Barlan hanya tersenyum. Pekerjaan yang menghasilkan banyak uang? Pada saat itu Arman merasa seolah mendapatkan kesempatan hidup baru. Ia tidak tahu bahwa keputusan tersebut akan menyeretnya menuju neraka. Beberapa hari kemudian, Pak Barlan membawa Arman ke Gang 13, gang yang bahkan saat siang hari pun terasa suram. Lorong sempit, dinding lembab, bau busuk, dan wajah-wajah manusia yang tampak kehilangan harapan. Di sanalah Arman mengetahui pekerjaan sebenarnya. Pak Barlan dan Bu Sari bukanlah orang baik. Mereka menjalankan jaringan perdagangan manusia, khususnya anak-anak. Anak-anak yang diculik, ditipu, atau dijual oleh pihak tertentu. Mereka ditahan sementara di sebuah rumah kosong di ujung Gang 13 sebelum dipindahkan ke tempat lain. Saat mengetahui kenyataan itu, Arman sempat ketakutan. Namun saat itu ia sudah terlalu dalam. Dan yang paling penting, ia membutuhkan uang. Sangat membutuhkan uang. Awalnya ia hanya bertugas menjaga anak-anak tersebut, memastikan mereka tidak melarikan diri. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa dirinya tidak melakukan sesuatu yang buruk. Ia hanya penjaga. Hanya itu.
Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Anak-anak itu terus menangis, terus memohon, terus berusaha kabur. Mereka memanggil orang tua mereka, meminta dilepaskan, meminta diselamatkan. Suara tangisan mereka terdengar siang dan malam. Lambat laun kesabaran Arman habis. Ia mulai membentak mereka, mengancam mereka, bahkan berbohong kepada mereka. Ia menjanjikan mainan, permen, makanan, asalkan mereka diam. Beberapa anak menurut, tetapi banyak pula yang melawan. Dan setiap kali itu terjadi, Arman menjadi semakin marah. Pak Barlan dan Bu Sari lalu mengajarinya cara yang menurut mereka jauh lebih efektif. Kekerasan, tidak ada anak yang lebih keras dari cambuk, kata Pak Barlan suatu malam. Bu Sari mengangguk setuju. Arman awalnya menolak. Namun setelah melihat hasilnya, ia mulai berubah, perlahan. Sedikit demi sedikit, sampai akhirnya ia ikut menggunakan kekerasan. Anak-anak yang melawan dipukul, yang berusaha kabur diikat, yang menangis terlalu keras dihukum. Dan semakin lama, Arman semakin terbiasa melakukannya. Rasa bersalah dalam dirinya perlahan menghilang, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Kebiasaan. Ia mulai menganggap semua itu normal. Bahkan ketika suara tangisan memenuhi rumah kosong tersebut, bahkan ketika anak-anak memohon sambil berlutut, ia tetap tidak peduli. Gang 13 telah mengubahnya, mengikis kemanusiaannya sedikit demi sedikit. Sampai yang tersisa hanyalah seseorang yang hidup demi uang. Suatu hari, Pak Barlan dan Bu Sari datang membawa seorang anak baru. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, matanya besar dan gelap. Anak itu tampak jauh lebih tenang dibandingkan anak-anak lainnya. Pak Barlan tersenyum sinis. Yang ini nomor 13. Katanya. Anak ke-13 bulan ini, Arman mendekati anak tersebut. Sesuai kebiasaannya, ia mencoba membujuk terlebih dahulu. Kamu suka apa? Anak itu terdiam. Arman menunjuk sebuah mobil mainan di etalase toko kecil yang terlihat dari jendela. Suka mobil? Kalau kamu nurut, Paman belikan. Anak itu mengangkat kepala. Untuk pertama kalinya ia tersenyum. Senyum yang polos. Senyum yang seharusnya tidak pernah muncul di tempat seperti itu. Janji? Tanyanya. Arman tertawa kecil. Janji. Anak itu mengulurkan jari kelingking. Tidak boleh bohong. Kalau bohong nanti kena kutuk. Arman menganggapnya lucu, lalu menyambut uluran jari tersebut. Mereka saling mengaitkan kelingking. Paman janji. Katanya, saat itu Arman tidak tahu bahwa janji sederhana tersebut akan menghantuinya sampai akhir hidup. Dari semua anak yang pernah ditahan di rumah itu, anak nomor 13 adalah yang paling penurut, paling tenang, dan paling jarang dihukum. Namun justru karena itulah wajahnya selalu diingat Arman. Wajah yang tidak pernah benar-benar hilang dari ingatannya. Wajah yang kini kembali muncul dari balik kematian. Dan menuntut sesuatu yang belum pernah dipenuhi. Sebuah janji. Janji yang pernah diucapkan oleh seorang pria yang telah kehilangan kemanusiaannya. Namun waktu tidak pernah memberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Beberapa bulan setelah anak nomor 13 datang ke Gang 13, bencana mulai menghampiri jaringan mereka. Suatu malam, Pak Barlan dan Bu Sari pulang dalam keadaan panik. Wajah keduanya pucat, mata mereka dipenuhi ketakutan. Arman yang sedang berjaga langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ada apa? Tanyanya. Pak Barlan menutup pintu rapat-rapat sebelum menjawab. Bos besar jatuh. Arman mengernyit. Apa maksudnya? Polisi. Suara Pak Barlan terdengar serak. Mereka mulai menangkap orang-orang. Jaringan kita sudah terbongkar. Ruangan langsung menjadi sunyi. Arman merasa jantungnya berhenti sesaat. Selama ini ia selalu percaya bahwa orang-orang di belakang operasi tersebut sangat berkuasa. Tidak tersentuh hukum. Tidak mungkin jatuh. Namun kenyataannya berbeda. Semua ternyata bisa runtuh dalam semalam. Bu Sari mulai menangis. Kita harus pergi. Kita harus kabur sekarang juga. Pak Barlan mengangguk. Tapi sebelum itu, pria tua itu menoleh ke arah ruangan tempat anak-anak ditahan. Tatapannya berubah dingin. Arman langsung mengerti maksudnya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia benar-benar ketakutan. Tidak, gumamnya. Namun Pak Barlan memotong. Kalau mereka ditemukan hidup-hidup, kita semua tamat. Tidak ada saksi. Tidak ada bukti. Itu satu-satunya jalan. Malam itu menjadi malam tergelap dalam hidup Arman. Malam yang selama bertahun-tahun berusaha ia hapus dari ingatan. Namun tidak pernah berhasil.
Tanggisan memenuhi rumah kosong di ujung gang 13. Tanggisan yang jauh lebih memilukan daripada biasanya. Anak-anak menyadari ada sesuatu yang salah. Mereka menangis, memohon, memanggil ibu mereka, memanggil ayah mereka, meminta dilepaskan. Tetapi tidak ada yang datang menolong. Dan tidak ada belas kasihan yang tersisa di tempat itu. Satu persatu suara tangisan mulai menghilang, digantikan oleh kesunyian yang jauh lebih mengerikan. Arman tidak pernah mampu mengingat seluruh detail malam itu. Mungkin karena pikirannya berusaha melindunginya. Mungkin karena rasa bersalah terlalu berat untuk ditanggung. Yang ia ingat hanyalah wajah anak nomor 13. Wajah kecil yang menatapnya untuk terakhir kali. Anak itu tidak menangis. Tidak berteriak, tidak melawan. Ia hanya menatap Arman. Lalu bertanya dengan suara pelan. "Paman, mobilnya belum dibeli." Arman merasa dadanya seperti ditusuk. Namun saat itu semuanya sudah terlambat. Anak itu masih memandangnya. "Paman bohong ya?" Untuk sesaat Arman ingin meminta maaf. Ingin mengatakan sesuatu. Apa saja. Tetapi tidak ada kata yang keluar. Anak itu tersenyum. Senyum yang sama seperti malam pertama mereka bertemu. Kemudian berkata pelan, "Kalau begitu aku akan menunggu. Suatu hari nanti paman pasti datang lagi. Itu janji." Setelah itu, tak ada lagi suara, tak ada lagi tangisan, tak ada lagi harapan. Rumah kosong itu berubah menjadi makam bagi banyak jiwa yang bahkan belum sempat menjalani hidup. Keesokan harinya mereka meninggalkan gang 13. Meninggalkan seluruh masa lalu di belakang, atau setidaknya begitulah yang mereka kira. Arman menggunakan uang hasil kejahatan tersebut untuk memulai hidup baru. Ia membuka usaha kecil. Kemudian berkembang menjadi perusahaan. Lalu menjadi beberapa perusahaan. Tahun demi tahun berlalu. Ia menikah dengan Maya. Memiliki Dimas. Membangun kehidupan yang terlihat sempurna, sedangkan Pak Barlan dan Bu Sari tidak seberuntung dirinya. Keduanya kehilangan hampir seluruh uang yang pernah mereka miliki. Sebagian habis untuk perjudian. Sebagian lagi untuk utang. Mereka hidup miskin hingga usia tua. Dan kini, keduanya telah mati. Meninggal dengan cara yang mengerikan. Tepat setelah kembali berhubungan dengan gang 13. Malam berikutnya. Arman duduk sendirian di ruang kerja. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Di atas meja terletak beberapa dokumen perusahaan yang belum disentuh. Pikirannya tidak mampu fokus. Ia hanya memandangi foto keluarganya. Foto dirinya. Maya. Dan Dimas. Air mata perlahan menggenang di pelupuk matanya. Selama bertahun-tahun ia mengira bisa melarikan diri dari masa lalu. Mengira uang dapat menghapus dosa. Mengira kesuksesan dapat mengubur semua kenangan buruk. Namun kini ia mengerti. Tidak ada yang benar-benar hilang. Semuanya hanya menunggu waktu untuk kembali. Tiba-tiba layar komputer menyala sendiri. Arman tersentak. Padahal komputer itu dalam keadaan mati. Perlahan sebuah gambar muncul di monitor. Gambar lorong sempit. Dinding kusam. Lampu redup. Gang 13. Napas Arman tercekat. Lalu satu persatu sosok anak-anak mulai muncul di layar. Mereka berdiri diam. Menatap lurus ke arahnya. Tidak bergerak, tidak berkedip. Jumlah mereka terus bertambah. 5, 7, 10, 13. Dan yang berdiri paling depan adalah anak nomor 13. Bocah itu tersenyum. Kemudian mengangkat tangan kecilnya. Menunjuk ke arah Arman. Layar komputer mendadak dipenuhi tulisan merah. Tulisan itu muncul perlahan. Seolah ditulis oleh tangan yang berlumuran darah. "Kembalilah ke gang 13." Arman langsung menjatuhkan kursinya. Tubuhnya gemetar hebat. Tulisan itu berubah lagi. "Janjimu belum selesai." Kemudian seluruh layar menjadi hitam. Ruangan kembali sunyi. Namun saat itulah Arman mendengar sesuatu. Suara anak kecil. Tepat di belakang telinganya. Sangat dekat. Begitu dekat hingga ia bisa merasakan hembusan napas dinginnya. "Paman. Sudah waktunya pulang." Arman menjerit dan membalikkan tubuhnya. Tidak ada siapa-siapa. Tetapi ia akhirnya mengerti. Tidak ada lagi jalan untuk melarikan diri. Cepat atau lambat, ia harus kembali ke tempat semuanya bermula. Kembali ke gang 13. Tempat di mana dosa-dosanya dikubur. Dan tempat di mana para arwah yang terlupakan telah menunggunya selama 15 tahun. Malam itu Arman tidak tidur sama sekali. Ia duduk di ruang kerja hingga matahari terbit. Wajahnya pucat. Matanya merah. Pikirannya terus dihantui oleh satu kalimat yang muncul di layar komputer. "Janjimu belum selesai." Setiap kali ia mencoba memejamkan mata,
wajah anak nomor 13 kembali muncul. Senyum kecil itu. Tatapan yang tidak pernah berubah. Dan suara pelan yang terus mengulang janji lama yang telah ia hianati. Pagi harinya Maya menemukan Arman masih duduk di tempat yang sama. "Mas, kamu tidak tidur?" tanyanya khawatir. Arman hanya menggeleng. Maya duduk di sampingnya. Untuk beberapa saat mereka terdiam. Lalu Arman akhirnya berbicara. "Aku harus pergi ke suatu tempat." Maya langsung memandangnya. "Kemana?" Arman menatap lantai. "Gang 13. Begitu nama itu terucap, wajah Maya berubah. Sejak kejadian di gudang dan berbagai gangguan yang mereka alami, Maya mulai percaya bahwa ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. "Aku ikut," katanya tegas. Arman menggeleng. "Tidak, kali ini aku harus menghadapi semuanya sendiri." Menjelang sore, Arman berangkat menuju Surabaya bagian lama. Daerah yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ia kunjungi. Perjalanan itu terasa jauh lebih panjang daripada biasanya. Setiap kilometer yang dilalui membuat dadanya semakin sesak. Kenangan demi kenangan mulai bermunculan. Bangunan-bangunan tua, warung-warung kecil, persimpangan jalan yang dulu pernah ia lewati. Semua terasa seperti potongan masa lalu yang bangkit kembali. Matahari mulai tenggelam saat ia tiba di kawasan tersebut. Gang 13 masih ada, namun kondisinya jauh lebih buruk. Bangunan-bangunan tua tampak nyaris roboh. Sebagian rumah kosong, sebagian lainnya tertutup papan kayu. Tidak banyak orang yang tinggal di sana lagi. Arman memarkir mobilnya di ujung gang. Lalu berjalan masuk. Langkahnya terasa berat. Udara di gang itu jauh lebih dingin dibandingkan daerah sekitarnya. Padahal cuaca sedang panas. Semakin dalam ia masuk, semakin sunyi suasananya. Tidak ada suara televisi. Tidak ada suara percakapan. Tidak ada suara kehidupan. Seolah seluruh gang telah mati. Saat hampir mencapai rumah kosong di ujung lorong, Arman melihat seseorang berdiri di depan bangunan itu. Seorang pria tua. Rambutnya memutih, tubuhnya kurus. Mengenakan sarung dan peci hitam. Pria itu sedang duduk di atas bangku kayu sambil memegang tasbih. Arman mengernyit. "Apa Bapak tinggal di sini?" tanyanya. Pria tua itu perlahan mengangkat kepala. Matanya tajam. Seolah mampu melihat hingga ke dalam hati seseorang. "Tidak," jawabnya pelan. "Aku hanya menunggu." "Menunggu apa?" Pria tua itu tersenyum tipis. "Menunggumu." Jantung Arman langsung berdegup keras. "Apa maksud Bapak?" Pria tua itu berdiri. Kemudian memandang rumah kosong di belakangnya. "Aku sudah menunggu sejak Pak Barlan meninggal. Aku tahu cepat atau lambat kamu akan datang." Tubuh Arman menegang. "Siapa sebenarnya Bapak?" Pria tua itu menghela napas panjang. "Orang-orang di sekitar sini memanggilku Pak Hasan. Dulu aku yang pertama kali menemukan beberapa anak hilang yang dibawa ke gang ini. Aku juga yang selama bertahun-tahun mencoba melaporkan semuanya. Namun tidak ada yang mau mendengarkan." Arman merasakan tenggorokannya mengering. Pak Hasan melanjutkan. "Ketika jaringan itu akhirnya hancur, semua orang mengira masalah selesai. Tapi mereka salah. Karena tubuh bisa dikubur, bukti bisa dihilangkan. Namun penderitaan tidak pernah benar-benar pergi." Angin dingin berembus melewati gang. Pak Hasan memandang rumah kosong itu dengan sorot mata sedih. Tempat ini sudah lama menjadi sarang arwah yang tersiksa. Dan sekarang mereka mulai bangkit. Arman akhirnya menceritakan semuanya. Tentang masa lalunya, tentang Pak Barlan, tentang Bu Sari, tentang anak nomor 13, tentang gangguan yang kini menghantui keluarganya. Pak Hasan mendengarkan tanpa menyela. Ketika cerita itu selesai, pria tua tersebut menutup mata beberapa saat. Kemudian berkata pelan, "Kalau begitu waktumu tidak banyak." Arman membeku. "Maksudnya?" Arwah itu tidak menginginkan uangmu. Mereka tidak menginginkan rumahmu. Mereka bahkan tidak menginginkan nyawamu." Pak Hasan menatapnya lurus. "Mereka menginginkan pengakuan. Mereka ingin kebenaran. Kebenaran yang selama 15 tahun disembunyikan." Arman terdiam. Pak Hasan menunjuk rumah kosong itu. "Masuklah. Jawaban yang kau cari ada di dalam sana." Langit mulai gelap ketika Arman berdiri di depan pintu rumah tersebut. Bangunan itu tampak lebih mengerikan dibandingkan yang ia ingat. Cat dinding mengelupas. Kayu-kayu lapuk. Jendela pecah. Dan bau lembab yang begitu kuat. Namun yang paling membuatnya merinding adalah sesuatu yang lain. Asap dupa, tipis, samar. Tetapi nyata. Padahal tidak ada seorang pun di dalam. Arman menelan ludah. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu. "Kriaet,
Pintu terbuka perlahan. Kegelapan langsung menyambutnya. Dan saat Arman melangkah masuk, ia merasa seolah sedang menyeberangi batas antara dunia orang hidup dan dunia orang mati. Di belakangnya, Pak Hasan tetap berdiri diam. Sementara jauh di dalam rumah kosong itu, terdengar suara tawa anak-anak, pelan, lembut, namun cukup jelas untuk membuat darah siapapun membeku. Arman memejamkan mata sejenak, lalu melangkah semakin dalam. Karena ia tahu, apapun yang menunggunya malam ini akan menentukan nasibnya. Dan mungkin juga nasib keluarganya. Sementara dari sudut-sudut gelap rumah tua itu, puluhan pasang mata mulai terbuka perlahan. Memperhatikan kedatangannya, menunggu. Akhirnya menunggu saat yang telah mereka nantikan selama 15 tahun. Rumah kosong itu terasa jauh lebih besar dibandingkan yang diingat Arman. Padahal ia pernah menghabiskan berbulan-bulan di tempat tersebut. Namun malam ini, setiap lorong tampak lebih panjang, setiap sudut tampak lebih gelap. Dan setiap langkah kaki menghasilkan gema yang aneh. Seolah ada langkah lain yang mengikuti dari belakang. Tok, 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 Arman berhenti. Suara itu ikut berhenti. Ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Hanya lorong sempit yang dipenuhi bayangan hitam. Napasnya mulai memburu, namun ia tetap melangkah maju. Karena kini tidak ada jalan untuk mundur. Semakin jauh ia masuk ke dalam rumah, aroma dupa semakin kuat. Bercampur dengan bau tanah basah dan sesuatu yang menyerupai bau daging busuk. Arman menutup hidungnya, perutnya mulai mual. Lalu ia tiba di ruangan utama, ruangan yang dahulu digunakan untuk menahan anak-anak. Begitu melihat tempat itu, lututnya hampir lemas. Meskipun sudah 15 tahun berlalu, ia masih mengenalinya. Dinding kusam, lantai semen retak, tiang kayu tempat tali pengikat pernah dipasang. Semuanya masih ada, seolah waktu tidak pernah bergerak di tempat ini. Tepat di tengah ruangan terdapat 13 tempat dupa. Tersusun membentuk lingkaran sempurna. Sama seperti yang ditemukan warga setelah kematian Pak Barlan. Semua dupa itu menyala, mengeluarkan asap putih yang berputar-putar di udara. Padahal tidak ada seorang pun di sana. Arman memandangnya dengan tubuh gemetar. Kemudian, suara anak kecil terdengar. Paman datang juga. Arman langsung menoleh. Di sudut ruangan berdiri anak nomor 13. Masih sama seperti yang ia ingat. Tubuh kurus, pakaian lusuh, mata besar, wajah pucat. Namun kali ini senyumnya tidak terlihat menyeramkan. Justru tampak sedih. Sangat sedih. Air mata perlahan mengalir di pipinya. Kenapa lama sekali? Tanyanya pelan. Arman tidak mampu menjawab. Seluruh tubuhnya terasa kaku. Anak itu melangkah mendekat. Saya menunggu lama sekali. Teman-teman juga menunggu. Semua menunggu. Suara bocah itu tidak mengandung kemarahan, tidak mengandung kebencian. Dan justru itulah yang membuat Arman semakin hancur. Karena ia sadar, anak-anak ini bahkan tidak memahami sepenuhnya kejahatan yang telah dilakukan kepada mereka. Tiba-tiba ruangan mulai berubah. Dinding-dinding menghilang, lantai retak terbuka, asap dupa memenuhi seluruh ruangan. Arman terbatuk. Pandangan matanya menjadi kabur. Dan ketika asap itu perlahan menipis, ia tidak lagi berada di rumah kosong, melainkan berada di masa lalu. Ia melihat dirinya sendiri, versi dirinya 15 tahun yang lalu, berdiri di tengah ruangan sambil memegang cambuk. Di hadapannya beberapa anak kecil menangis ketakutan. Salah satu dari mereka memohon sambil berlutut. "Tolong Om, saya mau pulang." Namun Arman muda hanya membentaknya, mendorongnya hingga jatuh. Pemandangan itu membuat Arman sekarang gemetar. "Berhenti," gumamnya. Namun kenangan itu terus berlanjut. Ia melihat dirinya memukul, mengancam, mengikat, membiarkan anak-anak menangis hingga kelelahan. Semua dosa yang selama ini berusaha ia lupakan dipaksa muncul kembali. Tidak ada yang terlewat, tidak ada yang disembunyikan. Arman jatuh berlutut, air matanya mulai mengalir. "Cukup, cukup." Tetapi suara tangisan anak-anak semakin keras, memenuhi ruangan, menghantam telinganya dari segala arah. Kemudian muncul adegan terakhir. Malam penghancuran jaringan itu. Malam ketika semua berakhir. Anak-anak berdiri berkelompok. Ketakutan, menangis. Dan di tengah mereka berdiri anak nomor 13. Bocah itu menatap Arman muda. "Mobilnya belum dibeli," katanya pelan. Kemudian menoleh ke arah Arman yang sekarang. Tatapan mereka bertemu. Untuk pertama kalinya setelah 15 tahun, Arman tidak sanggup lagi menghindarinya. "Aku salah." Suara Arman bergetar. "Aku salah. Aku pengeket. Aku berdosa." Tubuhnya ambruk ke lantai.
Tangisnya pecah. Selama bertahun-tahun ia tidak pernah benar-benar mengakui semuanya. Ia selalu menyalahkan keadaan, kemiskinan, kesempatan, tekanan hidup. Namun jauh di dalam hati, ia tahu kebenarannya. Ia punya pilihan. Dan ia memilih jalan yang salah. Anak nomor 13 berdiri diam. Mendengarkan. Sementara bayangan anak-anak lain mulai bermunculan satu persatu. 5, 7, 10, 13. Mereka mengelilingi Arman. Semuanya diam. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang menyerang, tidak ada yang membalas. Hanya memandangnya, dan tatapan itu jauh lebih menyakitkan daripada siksaan apapun, karena di dalamnya tidak ada kemarahan. Yang ada hanyalah luka. Luka yang tidak pernah sembuh. Beberapa saat kemudian anak nomor 13 mengangkat tangan kecilnya. Di telapak tangannya terdapat sebuah mobil mainan merah. Mobil yang sama. Mobil yang selama ini menghantui mimpi Arman. Bocah itu mengulurkannya. Paman masih ingat? Arman mengangguk sambil menangis. Saya ingat, maafkan saya. Maafkan saya. Anak itu menatap mobil tersebut. Lalu berkata pelan, saya tidak pernah marah karena mobilnya. Arman perlahan mengangkat kepala. Bocah itu tersenyum sedih. Saya sedih karena paman berbohong. Kalimat sederhana itu menghantam Arman lebih keras daripada apapun. Ia menangis semakin keras. Seluruh tubuhnya gemetar. Sementara anak-anak lain mulai mendekat. Dan saat mereka berdiri di sekelilingnya, terdengar suara langkah kaki berat dari kegelapan di belakang ruangan. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, suara itu berbeda. Bukan langkah anak-anak. Jauh lebih berat. Jauh lebih menyeramkan. Anak nomor 13 langsung berhenti tersenyum. Wajahnya berubah tegang. Anak-anak lain juga menoleh bersamaan. Untuk pertama kalinya, mereka tampak ketakutan. Dan dari balik kegelapan paling dalam rumah itu, perlahan muncul sosok lain. Sosok yang bahkan membuat arwah-arwah anak tersebut mundur beberapa langkah. Sementara wajah Arman berubah pucat pasi. Karena jauh di lubuk ingatannya, ia mengenali sosok itu. Sosok yang selama ini tidak pernah tertangkap. Sosok yang berada di puncak jaringan perdagangan manusia Gang 13. Sosok yang dulu hanya mereka sebut dengan satu nama. Sang Juragan. Sosok itu perlahan keluar dari kegelapan. Setiap langkahnya menimbulkan gema berat di seluruh ruangan. Tok, 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 tok. Asap dupa yang memenuhi udara berputar mengelilinginya seperti makhluk hidup. Arman membeku. Darah di tubuhnya terasa membeku. Meskipun 15 tahun telah berlalu, ia tidak mungkin salah mengenali sosok tersebut. Pria bertubuh besar. Berpakaian rapi, wajah tegas yang selalu tampak tenang. Orang yang dulu mengendalikan seluruh operasi Gang 13 dari balik bayang-bayang. Orang yang namanya bahkan tidak pernah berani disebut oleh Pak Barlan maupun Bu Sari. Semua hanya memanggilnya dengan satu sebutan. Sang Juragan. Namun sosok yang berdiri di hadapan mereka sekarang bukan lagi manusia. Wajahnya hangus. Kulitnya mengelupas. Mata kirinya kosong seperti lubang hitam. Sementara dari rongga mulutnya keluar asap tipis yang terus mengepul. Tubuhnya tampak seperti seseorang yang pernah terbakar hidup-hidup, dan aroma hangus yang menyengat segera memenuhi ruangan. Anak-anak langsung mundur. Bahkan anak nomor 13 menggenggam erat mobil merahnya. Tatapannya penuh kewaspadaan. Arman merasa napasnya tercekat. Tidak, gumamnya, ini tidak mungkin. Sang Juragan perlahan menoleh. Mata kosongnya tertuju langsung kepada Arman. Kemudian bibirnya bergerak. Suara yang keluar terdengar seperti gesekan logam berkarat. Akhirnya, semua berkumpul kembali. Arman mundur beberapa langkah. Kakinya gemetar. Bukankah kau sudah ditangkap? Teriaknya. Aku dengar kau mati di penjara. Senyum mengerikan muncul di wajah hangus itu. Benar. Jawabnya pelan. Aku memang mati. Dan mereka juga mati. Namun kematian tidak mengakhiri apapun. Ruangan tiba-tiba bergetar. Asap dupa semakin tebal. Di sekeliling sang juragan muncul bayangan-bayangan hitam. Bayangan pria dewasa, perempuan, dan anak-anak. Puluhan jumlahnya. Semuanya tampak cacat. Terluka, mengerikan. Arman baru menyadari sesuatu. Arwah yang menghuni tempat ini bukan hanya 13 anak. Bukan hanya korban dari malam terakhir. Melainkan seluruh korban yang pernah melewati Gang 13 selama bertahun-tahun. Ratusan kehidupan. Ratusan penderitaan. Ratusan mimpi yang dihancurkan. Semuanya masih berada di sini. Kenapa kau kembali? Tanya anak nomor 13. Untuk pertama kalinya bocah itu berbicara kepada sang juragan. Sosok mengerikan itu tertawa.
tertawa berat yang membuat seluruh rumah bergetar. Aku kembali untuk mengambil apa yang menjadi milikku. Jawabnya, jiwa-jiwa ini milikku. Mereka mati karena aku. Mereka milikku. Anak-anak langsung memucat. Beberapa mulai menangis. Yang lain saling berpegangan tangan. Arman merasakan hawa dingin yang luar biasa. Ia akhirnya memahami sesuatu. Selama ini ia mengira para arwah anak-anak adalah sumber teror. Namun ternyata ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sesuatu yang bahkan ditakuti oleh mereka. Kebencian, keserakahan, kejahatan. Semua dosa yang terkumpul selama bertahun-tahun di Gang 13 telah melahirkan sesuatu yang lebih gelap daripada sekadar arwah penasaran. Dan kini semuanya memiliki wujud. Wujud sang juragan. Sang juragan mengangkat tangannya. Asap hitam langsung bergerak seperti ular. Melilit beberapa arwah anak. Mereka menjerit kesakitan. Tangisan memenuhi ruangan. Anak nomor 13 mencoba menarik teman-temannya. Namun asap hitam itu terus bertambah. Arman memandang semua itu dengan ngeri. "Berhenti!" teriaknya. Sang juragan tertawa. "Berhenti? Dulu saat mereka menangis memohon kepadamu, apakah engkau berhenti?" Kalimat itu membuat Arman terdiam. Sang juragan terus berjalan mendekat. "Dulu saat mereka meminta pulang, apakah kau berhenti? Dulu saat mereka memanggil ibu mereka, apakah kau berhenti?" Setiap pertanyaan menghantam Arman seperti palu. Ia tidak mampu menjawab. Karena semua itu benar. Ia memang tidak berhenti. Ia memang membiarkan semuanya terjadi. Namun saat itulah sesuatu yang tidak diduga terjadi. Anak nomor 13 melangkah maju. Bocah itu berdiri di depan Arman. Melindunginya. Arman membelalakkan mata. "Apa yang kamu lakukan?" bisiknya. Anak itu tidak menoleh. Ia hanya memandang sang juragan. "Dia memang salah," kata bocah itu pelan. "Tapi dia datang kembali." Sang juragan menyeringai. Lalu, dia mengaku. Lanjut anak nomor 13. Dia menyesal. Dia meminta maaf. Ruangan menjadi sunyi. Anak-anak lain perlahan maju mendekat. Satu persatu berdiri di samping anak nomor 13. Seolah membentuk barisan kecil. Barisan rapuh yang menghadapi kegelapan besar di depan mereka. "Sedangkan kau?" Suara anak nomor 13 mulai bergetar. "Bahkan sampai sekarang kau tidak pernah merasa bersalah." Wajah sang juragan berubah. Untuk pertama kalinya ekspresinya tidak lagi tenang. Mata kosongnya menyala merah. "Diam," raungnya. Seluruh rumah bergetar hebat, jendela pecah, dinding retak. Asap hitam meledak ke segala arah, namun anak-anak itu tetap berdiri. Tidak mundur, tidak lari, tidak menangis. Arman menatap mereka dengan air mata mengalir. Dulu mereka hanyalah anak-anak kecil yang ketakutan. Anak-anak yang tidak berdaya. Anak-anak yang ia sakiti. Namun sekarang, mereka justru berdiri melindunginya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arman benar-benar merasakan betapa rendah dirinya. Betapa kotornya dirinya, betapa besar dosa yang telah ia lakukan. Ia jatuh berlutut. Menangis tanpa suara. Sementara di depan sana, anak nomor 13 menggenggam erat mobil merah kecil itu. Lalu mengangkatnya tinggi-tinggi, seketika seluruh ruangan dipenuhi cahaya putih. Cahaya itu keluar dari mobil mainan tersebut. Semakin terang, semakin kuat, dan dari balik cahaya itu mulai terdengar suara-suara lain. Suara perempuan, suara laki-laki, suara orang tua, suara yang memanggil nama anak-anak mereka. Satu persatu, tangisan anak-anak berubah menjadi tangisan haru. Karena mereka mengenali suara-suara tersebut. Mereka mengenali orang-orang yang selama ini mereka rindukan. Sementara wajah sang juragan mulai berubah panik. Untuk pertama kalinya, makhluk itu tampak ketakutan. Karena sesuatu yang jauh lebih kuat daripada kebencian akhirnya datang. Sesuatu yang tidak pernah mampu ia pahami. Sesuatu yang tidak pernah bisa ia kendalikan. Kasih sayang, dan dari balik cahaya yang semakin terang itu, perlahan mulai muncul sosok-sosok baru. Sosok yang membuat seluruh arwah anak menangis dan berlari menghampiri mereka. Sosok para orang tua yang selama bertahun-tahun tidak pernah berhenti mencari anak-anak mereka. Malam di Gang 13 akhirnya memasuki babak terakhir. Dan tidak ada satupun jiwa di tempat itu yang akan keluar tanpa menghadapi kebenaran sepenuhnya. Cahaya putih itu semakin terang, semakin lama semakin menyelimuti seluruh ruangan. Asap hitam yang keluar dari tubuh sang juragan mulai terpecah dan menghilang sedikit demi sedikit. Untuk pertama kalinya, makhluk mengerikan itu tampak benar-benar ketakutan. "Tidak," geramnya. "Tidak mungkin.
Namun suara-suara yang memanggil nama anak-anak itu terus terdengar. Lembut, hangat, penuh kasih sayang. Suara yang sudah bertahun-tahun dirindukan oleh jiwa-jiwa kecil tersebut. Mira, Rizky, Dian, Fajar. Satu demi satu nama dipanggil. Satu demi satu anak menangis sambil berlari menuju cahaya. Mereka akhirnya melihat orang-orang yang selama ini tidak pernah berhenti menunggu. Orang tua mereka, keluarga mereka, mereka yang selama bertahun-tahun hidup dalam penderitaan dan penyesalan karena kehilangan anak-anak tanpa pernah mengetahui nasib sebenarnya. Tangisan memenuhi ruangan. Namun kali ini bukan tangisan ketakutan, melainkan tangisan perpisahan, tangisan kerinduan yang akhirnya terobati. Anak nomor 13 masih berdiri di tempatnya. Mobil merah kecil itu tetap berada dalam genggamannya. Ia memandang Arman. Tatapan yang selama bertahun-tahun menghantui mimpi-mimpinya, namun kini tidak lagi dipenuhi kesedihan, tidak lagi dipenuhi penantian, melainkan ketenangan. Perlahan bocah itu berjalan mendekati Arman. Arman yang masih berlutut langsung menundukkan kepala. Air matanya jatuh tanpa henti. Aku tidak pantas dimaafkan, ucapnya dengan suara serak. Aku tidak pantas. Anak itu terdiam beberapa saat. Kemudian mengulurkan mobil merah tersebut. Kali ini Arman menerimanya dengan kedua tangan yang gemetar. Terima kasih karena datang kembali, kata bocah itu. Kalimat sederhana itu membuat tangis Arman pecah semakin keras, karena ia sadar. Anak itu tidak berterima kasih atas mainan. Tidak berterima kasih atas janji. Melainkan karena akhirnya Arman berani menghadapi kebenaran, berani mengakui dosa yang selama ini ia sembunyikan. Di sisi lain ruangan, sang juragan mulai mengamuk. Asal kalian tahu, raungnya. Aku yang memberi mereka makan. Aku yang memberi mereka tempat. Aku yang menciptakan semuanya, namun tidak ada seorang pun yang mendengarkannya. Anak-anak terus berjalan menuju cahaya. Para orang tua terus memeluk mereka. Dan semakin banyak cahaya memenuhi ruangan. Tubuh sang juragan mulai retak. Retakan hitam menyebar dari dada hingga seluruh tubuhnya, seperti kaca yang akan pecah. Kalian milikku, teriaknya. Kalian semua milikku. Tetapi tidak ada jawaban. Karena tidak ada jiwa yang bisa dimiliki oleh manusia lain. Tidak ada penderitaan yang bisa menjadi hak seseorang. Tidak ada kehidupan yang dapat diperjualbelikan tanpa konsekuensi. Semua yang pernah ia bangun di atas keserakahan kini runtuh di hadapannya. Dan tidak ada lagi yang bisa menyelamatkannya. Anak nomor 13 berhenti beberapa langkah dari cahaya. Ia menoleh untuk terakhir kalinya, memandang Arman. Kemudian tersenyum, senyum yang sama seperti saat pertama kali mereka bertemu. Senyum polos seorang anak kecil. Bukan senyum arwah. Bukan senyum kutukan. Bukan senyum balas dendam. Hanya senyum seorang anak. Paman, panggilnya pelan. Arman mengangkat kepala. Jangan bohong lagi ya. Air mata kembali mengalir dari mata Arman. Ia mengangguk berulang kali. Dengan suara yang hampir tidak keluar. Aku janji. Bocah itu tersenyum. Lalu berbalik, dan berjalan menuju cahaya bersama anak-anak lainnya. Perlahan tubuh mereka berubah menjadi titik-titik cahaya kecil. Naik ke udara. Semakin tinggi. Semakin jauh. Hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Bersamaan dengan itu, seluruh rumah menjadi sunyi. Sangat sunyi. Dua arer. Suara ledakan dahsyat mengguncang bangunan. Tubuh sang juragan akhirnya hancur. Retakan yang memenuhi tubuhnya pecah bersamaan. Asap hitam menyembur ke segala arah. Jeritan mengerikan memenuhi rumah kosong itu. Jeritan yang terdengar seperti gabungan ratusan suara sekaligus. Kemudian semuanya lenyap. Tidak ada yang tersisa. Hanya keheningan. Keheningan yang sudah sangat lama tidak pernah hadir di gang 13. Ketika Arman membuka mata, ia kembali berada di ruangan tua tersebut. Tidak ada lagi cahaya. Tidak ada lagi anak-anak. Tidak ada lagi sang juragan. Yang tersisa hanyalah 13 tempat dupa. Namun kini semuanya telah padam. Asapnya menghilang. Udara dingin yang selama bertahun-tahun memenuhi rumah itu juga telah lenyap. Untuk pertama kalinya, tempat itu terasa kosong. Benar-benar kosong. Seolah semua yang terperangkap di sana akhirnya telah pergi. Arman keluar dari rumah dengan langkah sempoyongan. Langit mulai memerah. Fajar hampir tiba. Pak Hasan masih menunggu di luar. Pria tua itu langsung memahami semuanya hanya dengan melihat wajah Arman. Mereka sudah pergi? Tanyanya pelan. Arman mengangguk. Air matanya kembali jatuh. Pak Hasan memejamkan mata. Kemudian mengucapkan doa singkat. Doa untuk anak-anak yang akhirnya menemukan jalan pulang. Beberapa bulan kemudian,
Arman menyerahkan dirinya kepada pihak berwenang. Ia menceritakan seluruh kejahatan yang pernah terjadi di Gang 13. Semua yang ia ketahui. Semua yang ia sembunyikan. Meskipun sebagian besar pelaku utama sudah meninggal dan banyak bukti telah hilang dimakan waktu, pengakuannya membuka kembali berbagai berkas lama yang selama ini terlupakan. Keluarga-keluarga korban akhirnya memperoleh jawaban yang selama puluhan tahun mereka cari. Jawaban yang menyakitkan. Namun tetap lebih baik daripada ketidakpastian. Arman juga menggunakan hampir seluruh hartanya untuk membantu keluarga korban dan mendanai berbagai lembaga perlindungan anak. Bukan untuk menebus dosa. Karena ia tahu dosanya tidak akan pernah benar-benar terhapus. Melainkan karena itu adalah satu-satunya hal benar yang masih bisa ia lakukan. Tahun-tahun berlalu, Gang 13 akhirnya dihancurkan. Rumah kosong di ujung gang diratakan dengan tanah. Di atas lahan itu dibangun sebuah taman kecil. Di tengah taman berdiri sebuah monumen sederhana. Tanpa nama. Tanpa foto. Hanya sebuah tulisan. Untuk anak-anak yang pernah dilupakan. Penduduk sekitar mengatakan suasana di tempat itu kini jauh berbeda. Tidak ada lagi lolongan anjing setiap malam. Tidak ada lagi tangisan anak-anak. Tidak ada lagi suara langkah kaki misterius. Gang yang dahulu dipenuhi ketakutan akhirnya kembali menjadi tempat biasa. Seolah kutukan yang membelenggunya selama bertahun-tahun telah berakhir. Namun hingga akhir hidupnya, Arman tetap menyimpan sebuah benda di atas meja kerjanya, sebuah mobil mainan merah kecil. Mobil yang tidak pernah ia buang, tidak pernah ia pindahkan. Dan setiap kali melihat benda itu, ia selalu teringat satu kalimat. Kalimat yang mengubah hidupnya, kalimat yang datang dari seorang anak kecil yang telah lama pergi. Saya sedih bukan karena mobilnya, Paman. Saya sedih karena Paman berbohong. Dan sejak hari itu, Arman tidak pernah lagi mengingkari janji apapun. Karena ia tahu, terkadang luka terbesar bukan berasal dari kekerasan, melainkan dari kepercayaan yang dihancurkan. Demikianlah kisah malam ini di Kutukan Nusantara. Jika kalian berada di sebuah tempat yang terasa sunyi dan terlupakan, ingatlah bahwa tidak semua arwah mencari balas dendam. Sebagian hanya ingin didengar. Sebagian hanya ingin diingat. Dan sebagian lagi hanya ingin seseorang menepati janji yang pernah diberikan kepada mereka. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Selamat malam. Dan semoga tidak ada suara yang memanggil nama kalian dari balik kegelapan.